ya sudahlah, it's okay. Mungkin jalan Allah untuk saat ini adalah seperti itu gitu. Jadi kita diuji dan seberapa sabarkah kita untuk menghadapinya, mungkin seperti itu. Oke lah, kami belajar menerima keadaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abid Indra. Halo sobat semua, apa kabar hari ini? Semoga sobat semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Nah, ini masih di nuansa lebaran ya. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf atas segala kesilafan, entah itu dari tutur kata maupun apapun itu ya. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga, amin. Nah, sobat, aku mau cerita. Ada sedikit drama lebaran gara-gara corona. Masih gara-gara corona ya. Kenapa? Nah, gini. Ibu saya kan bekerja di suatu tempat, nggak jauh dari wilayah rumah sebenarnya lokasinya. Hanya saja waktu puasa keberapa ya, lupa aku puasa keberapa, mungkin puasa ke 14 atau 16 ya, lupa. Nah, ibu aku tuh sedikit mengalami sakit, mungkin flu ya. Nah, setelah itu ibu dan teman-temannya itu di rapid test, karena memang sebelumnya di sana itu ada beberapa kabar bahwasanya ada yang positif, tapi orangnya sudah dibawa di karantina gitu. Nah, setelah dites ternyata ibu saya reaktif, pemirsa. Ya ampun, gimana ya, gitu, udah di tempat kerjaan reaktif pula. Tapi itu masih reaktif ya, yang perlu digarisbawahi itu masih reaktif. Nah, setelah ibu hasilnya reaktif, beliau langsung isolasi mandiri di tempat kerjanya. Kan ada petakan kayak apa ya, kamar petakan gitu. Nah, ibu aku di situ di petakan tersendiri, di paling pinggir lah intinya, itu biar menjaga keamanan dari teman-temannya yang lain. Nah, setelah itu suatu ketika ibu saya kan bercerita tentang keadaannya, bahwasanya dirinya baik-baik saja, badannya sehat. Hanya saja kemarin sempat kehilangan penciuman, kayak gitu deh, kehilangan perasa. Dan setelah selang beberapa waktu dites lagi, itu hasilnya negatif. Senang banget lah, ibu aku udah negatif. Maksudnya dari situ kan bisa diambil kesimpulan bahwasanya ibu saya baik-baik saja. Namun yang membuat beberapa keadaan tidak mengenakan itu adalah, namanya juga kabar ya, sebuah kabar kan bisa langsung menyebar. Nah, entah itu karena perantara kicauan burung-burung dan semilir angin pantai kurang tahu juga. Itu di rumah heboh, tapi di balik layar hebohnya, maksudnya gini, tidak langsung secara terang-terangan diungkapkan, tidak. Hebohnya itu di belakang, membicarakan. Nah, beberapa kali saya ditanyai oleh tetangga juga bertanya. Nah, pada akhirnya suatu ketika itu mbah saya dikasih tahu, shock lah dia, mbah saya shock. Dan akhirnya ya begitulah, dia hanya diam, beliau tidak tidak bisa
ibaratnya tidak bisa seceria sebelumnya. Nah, saat itu akhirnya menghubungilah bapak saya dan menjelaskan seperti itu kejadiannya. Akhirnya mbah saya bisa tersenyum lagi, alhamdulillah. Nah, drama lebaran yang kedua yaitu tepatnya malam 29 puasa ke 29, malam 30 lah. Malam 30 ibu saya kan pulang. Ibu saya pulang, tapi saya tidak bisa ke sana. Saya tidak bisa menemui ibu saya. Semua keluarga tidak bisa menemui ibu saya. Meskipun hasilnya sudah negatif, tapi bapak saya bilang gini, untuk sementara jangan kesini dulu, takutnya nanti ada isu-isu yang tidak enak, dan lagi takutnya nanti gini, nggak ada yang mau datang ke rumah Simbah. Jadi untuk sementara bapak sama ibu di dalam rumah, tutup pintu. Jadi lebaran itu ya, rumah bapak ibu tidak dibuka sama sekali meskipun hasilnya sudah negatif. Oke, sedih banget coba. Padahal rumah Simbah ini sama rumah bapak ibu itu kurang lebih 1,5 kilometer lah, kurang lebih 1,5 kilometer. Tapi kita tidak bisa ke sana. Bahkan lebaran itu kita lakukan secara virtual. Coba, nggak sedih gimana? Teman juga nggak pernah ketemu ya, karena ibu itu kerja kan 15 tahun. Nah, pulangnya itu kan setiap lebaran itu kadang izin 5 jam kembali lagi atau gimana gitu, nggak bisa kita full time. Nah, rencananya kan untuk tahun ini, lebaran ini full time. Ternyata ada drama corona, dan ya sudahlah, it's okay. Mungkin jalan Allah untuk saat ini adalah seperti itu gitu. Jadi kita diuji, dan seberapa sabarkah kita untuk menghadapinya, mungkin seperti itu. Sekilah kami belajar menerima keadaan ini. Yang penting ibu sehat, bapak sehat, dan semuanya baik-baik saja ya, seperti itu. Nah, jadi cerita sedihnya lebaran tuh kayak gitu. Bagaimana cerita lebarannya teman-teman semua di rumah? Apakah juga ada drama corona seperti ini? Ya ampun, menyusahkan sekali ya. Corona kapan mudik? Pergilah jauh-jauh. Oh ya sobat, pagi hari ini aku diutus Mbah untuk ke rumah ibu bapak. Ya, meskipun pintunya ditutup, tetap aku bisa ke sana. Hanya saja nggak bisa ketemu. Jadi nanti ibu sama bapak itu dari dalam cuma buka jendela saja. Maksudnya tirai jendela, bukan pintunya jendela itu dibuka, enggak, cuma tirainya dibuka. Jadi kayak tahanan. Beliau berdua lihat dari dalam, akunya di luar. Mau tahu gimana prosesnya? Ya, simak video ini selengkapnya ya. Ayo, sebelum kita ke rumah ibu bapak, aku mau cari daun tapang dulu buat ikan-ikan aku. Aku punya ikan. Jadi kita cari dulu.
sampai di rumah Simbah, rumahnya Simbah lagi. Udah tahu kan bagaimana kondisi keadaannya di sana, dan gimana caranya aku memberikan makanan kayak gitu. Sudah tahu kan tadi pintunya selalu tertutup, nggak pernah dibuka. Bahkan ibu aku, bentar ya, keluarnya subuh katanya tadi. Apa sih, subuh atau pagi-pagi sebelum ada orang banyak gitu, dia keluar dan menyirami tanamannya. Itu tadi tanaman aku. Gimana ya, sedih banget kan. Kalau aku sih ya, mungkin kalau teman-teman kan nggak mengalami, jangan sampai mengalami hal seperti itu ya. Sedih banget tahu, karena seharusnya lebaran itu bisa kita habiskan dengan keluarga, momen-momen yang sakral bersama keluarga gitu. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Kita harus berjarak kayak gitu. Oke, gak masalah. Kadang merasa gini, dekat tapi jauh. Itu tadi sobat, sedikit cuplikan keadaan di rumah, keadaan ibu saya tadi seperti itu. Orangnya pun sehat, dan tadi juga saya sempat dapat angpau. Bahagia banget ya bun. Hitung-hitung bisa buat beli bensin lah ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kalau ada hikmahnya bisa diambil untuk kebaikan kita semua. Terima kasih teman-teman. Semoga tetap sehat dimanapun berada, dan